kita kacau gitu. Jadi persepsi kita pertama yang diidentifikasi fisiknya, bukan materinya. Sama juga saya mau ngeritik kepada TV One. Tadi malam bikin acara, yang saya lihat juga di TV lain sama acaranya seperti itu. Tapi yang dikedepankan adalah identitas Indonesianya, yang menurut saya bahwa orang Papua merasa bahwa kenapa ketika kita teriak masalah substansi soal pelanggaran hukum, diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, soal perburuan, setiap kita teriak yang dituduh kamu Papua, kamu ujungnya berbahaya, minta merdeka, dan yang dikedepankan sekali lagi identitas merah putih. Tidak ada yang salah dengan merah putih, tidak ada yang salah dengan NKRI, tidak ada yang salah dengan Indonesia. Tetapi yang salah ketika kita menutup kuping kita dan mata kita untuk melihat masalah yang substansial. Kapan kesempatan itu ada? Nah, itu yang juga terjadi di lapangan. Yang terjadi di lapangan, mobilisasi merah putih sekarang dibenturkan dengan teman-teman yang rambutnya keriting dan kulitnya hitam. Dan ini bahaya buat teman-teman yang tidak keriting dan tidak hitam kulitnya, tapi dia tidak juga pusing dengan masalah ini, karena dia masih bertarung hidup, tapi tinggalnya di Papua, jadi korban juga. Nah, kalau saya mohon maaf tadi Ibu Dewan, saya kurang sepakat kalau misalnya melihat yang punya toko dan lain. Memang antropologi orang Papua tidak buka toko. Tetapi kalau kita mau kritis terhadap para pendatang, saya mau mengkritik adalah kita harus melihat pendatang yang tidak terlihat, yang mengambil tambang di Papua, ngerusak lingkungan di Papua, tidak bayar buruh tenaga kerja di Papua, tidak mengalihkan teknologi ke buat orang Papua. Dan ini bertahun-tahun. Problemnya Papua menurut saya, orang semua melihat Papua sebagai tempat untuk diinjak-injak, lalu dikorek isi tanahnya, dibawa kabur. Kalau cuma berdebat soal 92 triliun, tidak ada rumah sakit Siloam, atau tidak ada rumah sakit apapun, murah. Yang diambil dari Papua itu jauh dari 92 triliun, jauh lebih mahal. Tapi duitnya kemana? Siapa yang menikmati? Salam sejahtera untuk kita semua. Wah. To the point. Jadi, saya minta pertama, orang Papua sampai dengan saat ini tidak pernah minta uang, tidak pernah minta otsus, tidak pernah minta apa-apa. Mereka minta dihargai sebagai manusia yang bermartabat. Karena itu tidak boleh ada penembakan, penangkapan, pemenjarahan. Indonesia bukan negara militeristik, otoristik, tapi sudah menjadi negara demokrasi diakui di dunia. Pakai pendekatan demokrasi. Baik. Itu pertama. Kedua, untuk mewujudkan itu perlu dorong solusi, dialog. Orang Papua bilang almarhum karena Anda semua sudah mengaku kalian kasih gagal. Bukan orang Papua. 61 sampai dengan saat ini kami orang Papua tetap sama. Kota bukan ketertinggalan, Honai bukan ketertinggalan, tapi itu identitas. Nah, karena itu kita melangkah ke depan. Dialog itu adalah salah satu solusi yang bisa mempertemukan ekstrim NKRI harga mati dan kemudian ekstrim Papua mereka harga mati. Jangan kumpulkan para bupati, MRP dan juga gubernur. Ya, kalau itu yang dikumpulkan, itu masalah tidak akan selesai karena besok lusa pindah tajur akan naik lagi. Dan kita akan duduk lagi. Itu berarti kita tidak ada keseriusan. Kalau mau serius, hadirkan orang yang sampai saat ini masih bertahan di hutan, ada 9 aktor. DPN, OPM, orang Papua di Papua, orang Papua di luar negeri, orang Indonesia di Papua, orang Indonesia di sini, perusahaan asing termasuk Freeport tadi, semua ini harus hadir. Lalu kita bicara, TNI, Polri, semua itu kita bicara.